Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 akan membahas materi mengenai demokrasi di Indonesia. Dengan anggota kelompok Kristiani Maya Mutiara Sakti dengan NPM 2053053015, Fikri Abdurrahman Zaki dengan NPM 2053053010, Indah Siti Aisyah dengan NPM 2053053042, Intan Dewi Pangestika dengan NPM 2013053183. Berikut penjelasan materinya. Demokrasi di Indonesia. 1. Sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan oleh penduduk Yunani kuno. Bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Ketika itu, di tiap-tiap negara kota, rakyat sering berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus atau mufakat. Kala itu Yunani terdiri dari 1.500 negara kota yang kecil dan independen. Baru sejak 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintah yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Penggagasan pertama dari demokrasi adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Namun, demokrasi Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Cleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut tidak ada perwakilan dalam pemerintah. Sebaliknya, setiap orang mewakili diri sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memiliki kebijakan. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Bentuk-bentuk demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan apresiasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memiliki kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Kemudian demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dan memiliki wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyat dalam mengatasi permasalahan negara. Fungsi demokrasi. 1. Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. 2. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. 3. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Al-Madudi yang dikenal sebagai sosok guru demokrasi, terdapat beberapa prinsip demokrasi, di antaranya yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia, sistem demokrasi bangsa ini mengalami perubahan. Berikut ini informasi mengenai demokrasi yang pernah menjadi anutan bangsa Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai saat ini. 1. Demokrasi parlementer atau liberal.
Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949, merupakan awal dari praktik demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintah saat itu tidak stabil, dan rencana pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Akhirnya, dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi ini secara hukum berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. 2. Demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan hak pilih kepada pemilih berdasarkan prinsip demokrasi terpimpin. Ada 5 prinsip demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Kedua, demokrasi terpimpin disesuaikan dengan kepribadian dan dasar kehidupan bangsa Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dalam segala urusan negara dan masyarakat, termasuk politik, kemasyarakatan, dan ekonomi. 4. Esensi kepemimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah bimbingan bijaksana yang dipandu oleh kebijaksanaan. 5. Dalam demokrasi terpimpin, pihak oposisi perlu mengedepankan opini yang sehat dan konstruktif. Dari poin-poin di atas, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, konsep-konsep tersebut belum terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan budaya bangsa. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila bermula dari berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam proses pelaksanaan demokrasi parlementer dan demokrasi binaan. Demokrasi Pancasila didasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong. Jika Anda bermain di desa, Anda pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada di masyarakat desa dan dipegang oleh mereka sejak lama. Oleh karena itu, yang terpenting dalam demokrasi Pancasila adalah menjaga nilai-nilai harkat dan martabat manusia menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menjamin persatuan dan kesatuan NKRI, mengutamakan kehati-hatian, rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, terjadi penyimpangan yang besar antara prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pelanggaran demokrasi di era Orde Baru. 1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. 2. Kurangnya perlindungan terhadap kebebasan berbicara. 3. Melarang banyak media yang mengkritik pemerintah. 4. Mengkriminalisasi individu dan kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah. 5. Terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. 6. Pengekangan diskusi-diskusi kampus. 7. Sistem partai non-otonom satu sisi. 8. Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. 4. Demokrasi Pancasila pada era reformasi. Perbedaan antara demokrasi Pancasila di era reformasi dan di era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Jika kita melihat peraturan perundang-undangan dan praktik implementasinya, banyak perubahan yang terjadi. Sebagian besar perubahannya adalah pada perbaikan kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan konsep demokrasi. Beberapa perubahannya seperti: 1. Pemilu yang lebih demokratis. 2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. 3. Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. 4. Memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai politik dan budaya yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. 5. Partai politik lebih mandiri. Baiklah, itu tadi materi mengenai demokrasi di Indonesia yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.